Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzan Abdurrahman dengan NIM 33321800057 dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ingin memenuhi dari ujian tengah semester, yaitu mata kuliah etika profesi dengan sifat ujian yaitu take home test UTS mata kuliah etika profesi. Nah, di sini materi yang akan disampaikan di UTS kali ini yaitu saya akan menjelaskan tentang contoh etika profesi di bidang teknik elektro dan pandangan tentang rencana yang akan saya terapkan etika di masa depan setelah saya lulus nanti. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan etika itu apa ya. Jadi etika itu berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Nah, etika juga memiliki konsep yang dimiliki individu atau masyarakat untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah, benar, atau buruk. Maka istilah profesi sendiri itu merupakan suatu keterampilan atau keahlian khusus, terus juga dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama, dilaksanakan sebagai sumber untuk nafkah hidup, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang maka selain itu ada juga pengertian dari kode etik profesi. Apa sih kode etik itu? Jadi kode etik itu dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai berperilaku. Nah, dalam kaitannya dengan profesi, kode etik itu merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Tujuannya kode etik itu secara umum adalah memberikan jasa sebaik-baiknya kepada konsumen dan mencegah perbuatan yang tidak profesional. Nah, tujuan dari rumusan kode etik profesional antara lain itu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, terus meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan, mempunyai organisasi profesional yang terjalin erat, juga menentukan baku standarnya sendiri. Fungsinya kode etik sendiri itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai anggota yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada dua macam etika yang menentukan baik dari buruknya perilaku manusia. Yang pertama ada etika deskriptif. Apa itu etika deskriptif? Jadi etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua itu ada etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, etika khusus juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika individual dan etika sosial. Apa itu etika individual? Jadi etika individual yaitu yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap diri sendiri, dan juga etika sosial itu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Selanjutnya itu bagaimana etika profesi dalam bidang teknik elektro. Nah, etika profesi dalam bidang teknik elektro itu antara lain harus mengetahui tentang seluk-beluk mesin yang ada pada industri tersebut, terus mampu menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan rekan kerja yang lainnya, terus selalu memperhatikan keselamatan kerja yang sesuai dengan standar yang berlaku, selalu bersikap disiplin dan mampu melaksanakan dan menjaga kredibilitas ketika dilimpahkan wewenang oleh atasan. Sebelum itu, contoh etika profesi sendiri berdasarkan suatu kode etik
profesi di bidang teknik elektro atau teknik listrik telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang sistem tenaga listrik. Nah, selanjutnya bagaimana pandangan saya yang akan dibawa setelah lulus nanti tentang etika profesi. Di bidang etika profesi dari sistem teknik elektro sendiri itu ada larangan ya. Contoh larangannya itu larangan praktik monopoli dan bersaing usaha tidak sehat di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, di mana perjanjian yang dilarang itu seperti yang pertama, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa sebagai yang dimaksud di ayat 1 itu yang dijelaskan. Nah, maka dari itu kita sebagai pelaku usaha dalam bidang teknik elektro itu dilarang untuk memonopoli demi memanfaatkan. Yang akan saya lakukan pandangan-pandangan di masa depan setelah lulus nanti tentang etika profesi, yaitu pertama, saya akan menerima tanggung jawab sebagai pekerja tersebut dalam pengambilan keputusan engineering yang taat asas keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan publik, juga menghindari konflik yang interest nyata yang terpikirkan sedapat mungkin. Terus juga selalu jujur dan realistis dalam menyatakan atau mengatakan di bidang pekerjaan tersebut, dan juga saya akan menolak sogokan-sogokan dalam segala bentuk. Terus juga mengembangkan pemahaman teknologi yang ada dalam bidang pekerjaan tersebut dan mengaplikasikannya sesuai dengan bidang tersebut. Lalu saya akan memperlakukan semua orang dengan adil. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan menurut pandangan saya tentang etika profesi di bidang teknik elektro. Mohon maaf jika ada salah ucap atau salah kata. Sesungguhnya manusia itu adalah tempatnya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.